Deg-degan. Oke, oke. Bentar ya. Sorry, sorry. Nanti kita ulang lagi aja bacanya. Gadai. Saya. Sabar, sabar. Sebentar, tak carikan materinya dulu. Gimana yang besok ujian? Sudah siap, tak? Yang besok ujian udah siap? Lama banget ini, ya ampun. Ya, sabar, sabar. Nah, ini nih, algoritma. Mohon maaf, mohon maaf. Monggo kan ada. Baik, monggo. Monggo. Periksa. Dan Adi. Sama nanti lagi. Ayo, mic siapa? Ini udah pernah buka ini belum? Nah, ini nih ya. Kelihatan nggak, Rek? Apa kurang besar? Di akhir sesi aja. Di akhir sesi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari dulu terkait algoritma henti jantung dewasa. Yang pertama, ketika kita bertemu pasien dengan henti nafas henti jantung, yang kita lakukan adalah D dulu, yaitu danger atau kita amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Setelah itu, setelah teman-teman D-nya sudah dilakukan, masuk ke R. R itu cek respon. Responnya bagaimana? Apakah pasien berespon atau tidak? Jika pasiennya tidak berespon, maka panggil bantuan ya atau aktifkan sistem emergency. Itu masuknya S. Jadi DRS. Setelah itu kita cek nadinya. Nah, pengecekan nadi itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Waktunya 5 sampai 10 detik setelah dilakukan pengecekan nadi ternyata tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Nah, ngecek nafasnya kapan, Kak? Sambil ngecek nadi, perhatikan apakah dadanya naik turun atau tidak. Kalau semisal memang tidak ada, baru kita lakukan CPR. Ya, kita kasih CPR, nggak cuma CPR aja. Kalau kita ada di rumah sakit, ya pasang oksigennya, berikan oksigen, kemudian pasang monitor defibrilator. Nah, CPR itu berapa? Apa sih namanya kompresinya perbandingannya? Berapa banding berapa? Ya, ditayangkan besok, Kak. Mm-mm. Ya, betul. Perbandingannya 30 banding 2 ya. 30 kompresi, 2 pemberian ventilasinya. Kemudian setelah kita pasang monitor ya, monitornya itu bisa bedside monitor atau langsung ke mesin defibrilatornya. Ternyata kita bahas dulu yang asistol ya. Kita bahas dulu yang asistol. Kalau di soal munculnya asistol, asistol tuh kayak di TV-TV itu loh, Rek. Kalau yang sinetronnya mau apa aktornya mau mati itu kan lurus gitu, itu namanya asistol. Nah, kalau ketemunya asistol berarti dia tidak boleh dilakukan DC shock karena dia termasuk irama yang non shockable atau yang tidak boleh di shock. Terus harus diapain? Nah, diberikan epinefrin segera. Nah, epinefrin itu masuknya lewat mana, Kak? Lewat infus. Kalau belum kepasang infus bagaimana? Ya lanjutkan dulu CPR-nya lagi. Kita ketemu asistol, oh ya, ya Allah lupa maaf. Kalau ketemu asistol kita lakukan apa?
Sebelum memastikan itu asistol betulan atau enggak, dilakukan apa dulu? Dilakukan apa dulu sebelum memastikan itu asistol atau tidak? Betul, kita lakukan flatline protokol. Nah, flatline protokol itu menggunakan ada 3 item yang harus dikoreksi. Halo, tidak ada suara. Halo, halo, suaraku sudah kembali belum? Sudah, ya oke. Pertama cek elektroda, kemudian yang kedua apa? Cek lead 1, 2, 3, dan yang terakhir perbesar ukuran gelombang. Betul. Setelah dipastikan menggunakan flatline protokol, memang iya asistol, maka lakukan pemberian epinefrin segera. Kak, epinefrin kan harus pasang infusan dulu. Oke, berarti kita CPR dulu. CPR 5 siklus dulu, sambil ada yang bagian masang akses infusannya. Ya, setelah terpasang infusannya, baru diberikan epinefrin ya. Epinefrin dosisnya berapa? Dosis epinefrin berapa? Satu? 1 miligram. Dosis epinefrin adalah 1 miligram setiap 3 sampai 5 menit. Ya, setelah itu, setelah dikasih epinefrin, kemudian kita lihat lagi setelah 5 siklus, kita cek lagi iramanya, apakah iramanya itu masih asistol. Kalau masih asistol, lanjutkan CPR lagi ya. CPR kosong tanpa obat. Soalnya yang pertama kan sudah ada obatnya. Yang kedua kosong, kita cek lagi kalau semisal memang dia itu ada asistol lagi, ya kasih epinefrin lagi. Jadi intinya kalau asistol itu flatline protokol dulu. Kalau sudah pasti flatline protokol, kita berikan RJP, pasang IV line, masukkan epinefrin. Setelah itu evaluasi 5 siklus, masih asistol lagi, RJP kosong, habis itu evaluasi lagi, flatline lagi, apa sih namanya asistol lagi, baru RJP ada obat. Jadi selang-seling. Selang-seling ya. Jadi pasien asistol yang irama yang non-shockable itu RJP, kemudian masukkan epinefrin yang pertama, habis itu evaluasi. Kalau masih asistol, RJP lagi tanpa obat. Setelah itu evaluasi lagi. Kalau masih asistol, RJP lagi dengan obat. Jadi intinya selang-seling kayak gitu terus. Ya, itu yang asistol. Kalau semisal iramanya ketemunya itu irama yang shockable, loh mana tadi? Irama yang shockable, contohnya iramanya ventricle fibrilasi ataupun ventricle takikardi, itu kita lakukan shock ya, diberikan DC shock. DC shocknya dosisnya berapa? DC shocknya? DC shocknya berapa? Dosisnya berapa? 200. 200. Oke. Kemudian tergantung ya, kalau bifasik itu 120 sampai 200, kalau monofasik 360 ya. Kemudian setelah dilakukan CPR, kita setelah dilakukan desi shock, kita lakukan CPR lagi, sama kita pasang akses IV line-nya ya. Kan CPR itu 2 menit ya, 5 siklus. Itu kita hentikan sementara, evaluasi lagi iramanya. Kalau memang iramanya masih irama yang shockable, ya berikan shock lagi. Ya, berikan DC shock lagi. Terus lanjut CPR, ya. Lanjut CPR, baru masukkan epinefrin. Epinefrin tiap 3 sampai 5 menit, ya. Epinefrin sampai 3 sampai 5 menit sudah masuk, baru kita evaluasi lagi kalau masih apa sih namanya masih irama shockable lagi diberikan shock, kemudian CPR lagi nih ya yang bawah CPR lagi baru masuk amiodaron. Nah, amiodaron itu dosisnya ada di samping sini nih. Amiodaron itu dosisnya nih mana ya tadi amiodaron. Amiodaron itu yang pertama 300 miligram, nanti amiodaron yang kedua baru 150.
RJP berapa lama? Nurse RJP-nya itu sekali satu 5 siklusnya itu 2 menit, Kak. Oke, ulang lagi ya. Kalau ketemu iramanya itu irama yang shockable atau irama yang bisa diberikan shock, entah itu ventricle fibrilasi ataupun ventricle tachycardy, maka teman-teman lakukan shock. Ini yang nomor 3 ya. Lakukan shock. Setelah dilakukan DC shock, kita lakukan CPR ya. CPR-nya itu 5 siklus atau 2 menit sambil ada tim lain yang masang infusan atau akses IV lainnya. Setelah itu, kalau sudah dilakukan, kan sudah 5 siklus, kita evaluasi lagi iramanya. Oh, ternyata iramanya masih irama yang bisa diberikan shock, Kak. Oke, berikan shock lagi atau DC shock lagi. Udah, setelah diberikan DC shock lagi, CPR lagi 2 menit, habis itu masukkan epinefrin, tadi 1 mg setiap 3 sampai 5 menit, habis itu evaluasi lagi, ya, kan 2 menit CPR evaluasi, cek nadi, kemudian cek iramanya, kalau iramanya masih shock, dapat diberikan shock, DC shock lagi, ya. Habis itu CPR lagi, pokoknya setiap habis DC shock itu di CPR lagi. Nah, setelah CPR yang keberapa nih? Yang ketiga, ini masuk amiodaron. Nah, amiodaron itu dosis yang pertama itu 300 miligram. Nanti yang kedua, itu nanti diisi shocknya itu 105, amiodaronnya itu 150. Kak, setelah diisi shock, cek nadi mboten. Nggak usah, langsung RJP. Langsung RJP, Kak. Jadi cek nadinya itu setelah di RJP pas waktu evaluasi. Pas waktu dievaluasi itu cek nadi sama cek irama yang ada di monitor. Kalau memang nadinya nggak ada, iramanya irama shockable ya diberikan shock. Kalau semisal dari shockable tiba-tiba dia iramanya non shockable, Kak, ya kita pakai tata laksana yang asistol, pakai epinefrin kosong gitu. Dosisnya berapa aja, Kak? Epinefrin itu 1 mg, Kak, setiap 3 sampai 5 menit. Kalau amiodaron itu yang pertama 300 miligram, yang kedua itu 150 miligram. Untuk DC shock-nya itu ini loh, yang di sampingnya ya. Untuk DC shock-nya itu kalau pakai bifasik 120 sampai 200 joule, kalau yang monofasik 360 joule gitu. Oke, siap, Kak. Itu ya sedikit previewnya ya. Nanti teman-teman lihat ini ada di folder apa sih namanya? Gadar, gawat darurat. Sudah tak cantumkan di situ. Nurse hilang, apanya hilang? Oh, ya. Kita tampilkan lagi soalnya. Tadi kan ini soalnya adalah irama yang shockable, maka dilakukan DC shock. Kalau ketemu iramanya irama asistol atau PEA, utamanya asistol itu kita lakukan flatline protokol ya. Oke, lanjut nomor 2. Tuan M diantar ke IGD dalam kondisi tidak sadar. Saat dilakukan pemeriksaan tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Perawat langsung mengaktifkan sistem emergensi, melakukan RJP setelah 5 siklus sambil dipasang bedside monitor. Gambaran irama jantung adalah ventricle tachycardy dan perawat langsung memberikan DC shock. Setelah DC shock diberikan, RJP dilanjutkan kembali. Setelah itu dievaluasi kembali terkait irama jantung dan ditemukan ventricle fibrilasi. Apa selanjutnya tindakan yang dilakukan? Apa tadi? Flatline tadi apa? Kalau ketemu iramanya itu asistol, Kak. Dilakukan flatline protokol dulu. Jadi ini tuh setelah dipasang bedside-nya ternyata dia VT. Setelah VT kita langsung kasih DC shock RJP. Evaluasi 2 menit, dilihat di iramanya, nadinya juga masih belum ada, ternyata munculnya ventricle fibrilasi. Maka apa yang dilakukan? Dilakukan, iya betul. Jawabannya adalah di DC shock kembali. Gitu ya. Jarak CPR kosong sama epinefrin berapa lama, Umi? CPR kosong sama epinefrin kayak gini. CPR itu kan setiap 2 menit ya. Nah, 2 menit CPR tanpa obat, nanti diberikan apa sih namanya, dievaluasi lagi, nadinya nggak ada, CPR lagi dengan obat. 5 siklus lagi, 2 menit lagi evaluasi, nggak ada nadi, masih asistol, CPR lagi tanpa obat. Jadi setiap 2 menit. Ya, jaraknya seperti itu, Kak. Terus pemberian epinefrin itu harus di-flush dengan NaCl. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar si epinefrin itu bisa cepat masuk ke
pembuluh darah ya biar segera beredar ke pembuluh darah. Biasanya tangannya diangkat terus di flash pakai 20 cc. Di flashnya itu maksudnya didorong itu loh, didorong ya. Kita lanjut ya, ini nanti teman-teman buka lagi ya. Nomor 3, loh ini kok lali kata ini tak ilangin. Nggak apa-apa ya. Tuan Y, 35 tahun, datang ke UGD dengan berjalan kaki dengan terdapat perdarahan pada pelipis dahi akibat jatuh dari sepeda. Pasien mengatakan saat ini merasa pusing, nyeri kepala. Saat dilakukan pengkajian ditemukan terdapat luka pada daerah pelipis. Lukanya 3 cm, perdarahan masih ada sedikit dan saat ditanyakan terkait kronologi pasien jatuh, pasien masih bisa menceritakan kembali. Masuk ke dalam kategori apa pasien tersebut? Ini masuknya sadar ya, pasiennya sadar, terus pasiennya ini masih bisa apa? Masih bisa mencari bantuan dengan berjalan kaki ya, maka itu masuknya di hijau. Nah, ini tak jelaskan satu-satu ya. Jawabannya B, betul. Nah, warna merah itu apa sih, Kak? Warna merah itu emergency, di mana pasien maupun korban yang ditandai dengan warna ini memiliki prioritas pertama dengan kondisi yang gawat darurat, yang harus penanganannya 0 sampai 5 menit. Contohnya gimana, Kak? Contoh pasien yang mengalami apa sih namanya trauma pada torak, contohnya tension pneumotorak atau open pneumotorak dan lain-lain itu masuknya merah. Pasien dengan shock, perdarahan hebat itu kayak gimana Kak klasifikasinya? Yang sampai dia mengalami penurunan kondisi klinis, utamanya datanya sudah masuk ke ya itu masuk di perdarahan hebat. Ada klasifikasinya ya. 1, 2, 3, 4 itu ada di PPT Gadar. Kemudian ada serangan jantung, trauma kepala serius, atau mengalami perdarahan luar yang besar, itu masuknya merah. Kemudian kuning, kuning itu gawat tapi tidak darurat, di mana pasien ini adalah prioritas kedua yang apabila tidak ditangani akan membahayakan kondisi paru dan jantungnya. Waktu yang dibutuhkan maksimal 30 menit ya. Contohnya gimana? Ini fraktur, luka bakar, ataupun trauma kepala ringan. Luka bakar yang masuk di sini tuh luka bakar yang tidak terkena ke jalan nafasnya ya. Kalau sudah kena ke jalan nafasnya masuknya merah. Kenapa sih Kak kok kalau kena jalan nafasnya masuknya merah? Karena sumbatan yang terjadi pada airway itu jika tidak kita atasi dalam kurun waktu 4 sampai 6 menit itu akan mengakibatkan pasiennya apnu. Makanya yang luka bakar inhalasi, ya trauma inhalasi, kemudian dia TTV-nya kurang bagus juga masuknya di warna merah emergency. Ya, kalau semisal dia luka bakar inhalasi, trauma inhalasi, tapi TTV-nya bagus, masuk kuning. Ya, lihat TTV-nya lagi. Kemudian, saya kok nggak bisa pindah? Kemudian ada warna hijau. Warna hijau itu tidak gawat, di mana pasiennya itu masih bisa berjalan, masih sadar, dia masih bisa mencari bantuan untuk dirinya. Contohnya pasiennya tadi ya, habis jatuh, dia masih bisa ke IGD sendiri, atau batuk pilek, ya, luka bakar derajat rendah, atau luka ringan lecet-lecet, itu masuknya hijau, ya. Kemudian warna hitam. Nah, warna hitam itu kode warna hitam menandakan pasiennya berada di kondisi yang sangat kritis ya. Sekalipun ditangani, pasiennya akan tetap meninggal. Contohnya apa? Semisal dia itu mengalami cedera parah yang menyulitkan pernafasan. Ini ditangani secepat apapun, dia pasiennya akan tetap arahnya ke meninggal atau prognosis keselamatannya tuh tipis sekali. Nah, itu yang hitam atau pasien-pasien yang sudah apa sih plus itu masuknya juga hitam juga ya. Asma kuning kah Kak? Kalau asma menurut teman-teman mana? Kuning apa merah? Ayo asma mana? Asma kuning apa merah? Asma kuning apa merah? Asma kuning apa merah? Iya betul. Asma masuknya kuning ya. Asma masuknya kuning. Dia masuknya gawat tapi tidak darurat. Dia masih bisa diatasi maksimal 30 menit. Jadi nggak harus langsung diatasi saat itu juga asmanya ya. Oke. Trauma kepala ringan contohnya apa, Nurse? Trauma kepala ringan itu kayak kamu ini loh, misal kamu jatuh dari motor, kena kepala, terus dinilai GCS-nya kamu masih CKR ringan, itu trauma kepala ringan. Kalau nyeri dada hebat merah apa kuning? Ayo tak tanyain. Nyeri dada hebat merah apa kuning?
Nyeri dada, merah apa kuning? Iya, nyeri dada itu masuknya merah. Tata laksananya harus segera ya. Harus segera kalau yang nyeri dada itu. Oke, kita lanjut ya. Ini PPT-nya hampir 300, Rek. Bosan-bosan kamu nanti lihatnya ya. Ya Allah, ini kenapa nggak tak pindah semua ya? Gak apa-apa ya, Rek, yo. Aku lupa ini nggak tak ini tak hapusi sing boldnya. Laki-laki 25 tahun dirawat di RS Dr. Subandi karena mengalami patah tulang rusuk dan terdapat luka keluar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya perdarahan pada paru-paru atau hematotoraks. Pada saat dikaji, tekanan darahnya rendah, takikardi, nafasnya cepat, dangkal, dipsnu, dan ada nyeri dada pada saat bernafas. Apa tindakan yang segera untuk mengalirkan cairan atau darah pada kasus tersebut? Ya, kalau semisal ada perdarahan pada dada, pada torak, atau pada paru-paru, itu kita lakukan pemasangan WSD ya, pemasangan WSD. Betul. Sampai jam berapa? Jam 9 kayak biasanya ya. Nah, ini perdarahan pada paru-paru pada saat dikaji, tekanan darahnya rendah, takikardi, nafas cepat dan dangkal, dipsnu, dan adanya nyeri dada pada saat bernafas. Untuk mengurangi perdarahan yang terjadi, kita pasang WSD ya, untuk mengeluarkan. Iya, betul. Soal TO, Kak. Katanya minta dibahas ya, makanya tak bahas. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, ini pinter nih, udah gak tak kasih biru, bobotnya udah hilang. Laki-laki 25 tahun datang ke dokter Subandi karena mengalami penusukan pada daerah dada oleh preman. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya terdapat luka pada dada, nyeri dada yang tajam dan memberat saat menarik nafas, kesulitan nafas, udara yang masuk ke dalam luka mengeluarkan suara isapan atau sucking chest sound. Sucking chest sound. Pada saat dikaji takikardi, nafas cepat dan dangkal, dyspnea dan adanya nyeri dada pada saat bernafas. Apa tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? Apakah occlusive dressing, needle decompression, pemasangan chest tube, kolaborasi apa ini? Pemberian analgetik ataukah kolaborasi pemberian oksigen? Jadi pada pasien ini mengalami open pneumotorak yang memunculkan suara sucking chest sound ya. Jadi teman-teman ingatnya seperti ini ya. Oh, ini pasiennya open open pneumotorak, ada suara hisapan. Kalau suara hisapan itu jawabannya kasa 3 sisi atau occlusive dressing. Ya. Kenapa sih Kak kok pakai dilakukan occlusive dressing atau kasa 3 sisi? Emang tujuannya apa? Tujuannya adalah agar udara yang dari luar paru-paru tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Nanti akan memperparah kondisi tekanan di dalam paru-parunya. Kemudian, apa bedanya kasa 3 sisi dengan balut tekan? Kalau balut tekan itu fokusnya adalah menghentikan perdarahan, Rek. Kalau kasa 3 sisi tadi itu fokusnya untuk mencegah agar udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Gitu ya. Kemudian needle decompression untuk apa? Ada yang tahu needle decompression untuk apa? Needle decompression. Ngeluarin apa needle decompression? Aduh, aduh, aduh. Needle decompression itu digunakan untuk mengeluarkan udara ya pada kejadian tension pneumotora. Betul. Bukan open sayang, tension. Kalau needle decompression itu di tension pneumotorak atau banyak tekanan di dalam rongga paru-paru. Sorry, sorry, di rongga dada sehingga paru-paru mengecil. Needle untuk pasien apa? Nurse tadi, oh, tension pneumotorak. Kemudian kalau chest tube itu bisa masuk ke open pneumotorak bisa. Setelah kasa 3 sisi baru pasang chest tube. Kemudian pasien dengan perdarahan hematotorak itu juga chest tube. Ya, yang mana yang dijelasin ke Ami? Kemudian kolaborasi pemberian analgetik diberikan pada pasien apa? Pasien dengan apa? Biasanya tension yang bisa dijadikan kata kunci apa? Ayo, tension apa? Kata kuncinya tension apa? Cestub sama WSD beda, sama sayang. Cestub itu bahasa lainnya WSD. Ayo, kalau pemberian analgetik itu diberikan pada pasien apa? Tak review norek, tak review norek. Pasien dengan apa? Ayo,
Analgetik, analgetik dengan pasien apa? Rangkuman materi. Plelces, betul. Analgetik dan oksigen. Oke. Nih tak reviewnya tak review no anu ya masalah di torak. Cek, bentar. Sebenarnya TO ini kan sudah dikerjakan teman-teman, nanti bisa teman-teman baca lagi. Ini sambil kita review aja ya biar nggak lupa. Sik yo. Oke. SOP WSD ya teman-teman, bacaan ya. SOP WSD itu keluar terus biasanya. Entah itu soalnya kamu ditanya setelah ganti selang itu ngapain, atau selangnya pas dipasang itu tiba-tiba pecah tabungnya. Nah, itu biasanya muncul loh ya. Hati bacaan. Interpretasi EKG, hampir jarang. Interpretasi EKG hampir nggak pernah aku ketemu. Ini nih, abis ini tak bahas Kak Yo. Sik, bentar, aku nih buka materi ini loh. Kalau pas pengkayaan kampus tak segadar, iya emang EKG itu kayaknya nggak dimasukkan ke situ ya. Kalau untuk nice to know aja, karena mungkin terlalu susah kali ya. Paling disuruh ngitung apa jumlah nadinya gitu aja. Kalau disuruh interpretasi pusing kepalamu nanti. Sik ya. Yang sering muncul apa nurse WSD, habis itu stoma, pasang infus, bersihin kateter, masang kateter, NGT, habis itu NGT, terus itu inhalasi, oksigen. Nah, itu wis bolak-balik metu sampai belenek gitu ya. Masang EKG, ya EKG itu juga biasanya muncul. Terus, nah ini nih trauma torak. Kita bahas ya trauma torak ya. Udah, aku udah pernah ikut. Sudah muncul belum, Rek? Ini yang mau aku udah punya wifi sekarang di rumah mulai lancar. Sini, terima kasih. Materinya suaranya mic-nya. Ayo dimatikan dulu. Belum minta maaf sama aku jangan terus udah minta maaf. Nah, trauma torak itu apa? Ada apa aja sih, Kak? Yang pertama, ada. Yang pertama ada tension pneumotorak, ada open pneumotorak, masif hematotorak, flare chest, sama tamponade jantung. Ini aku bahas satu persatu. Teman-teman perhatikan kata kuncinya. Tension pneumotorak itu diakibatkan oleh kebocoran udara dari paru-paru melalui dinding torak. Ini nih, contohnya gini. Kalau semisal ada open pneumotorak, tidak segera kamu tutup dengan kasa 3 sisi, dia akan berubah menjadi apa namanya? Berubah menjadi tension pneumotorak akibat banyaknya udara yang masuk di rongga dada sehingga paru-parunya mengecil. Terus tanda gejalanya apa Kak yang paling bisa menentukan itu dia tension pneumotorak atau tidak? Yang pertama adalah adanya deviasi trakea. Nih, deviasi trakea, kemudian yang pasti kesulitan bernafas sama ada hilangnya suara nafas di salah satu lapang paru. Kok bisa hilang suara nafasnya? Ini coba teman-teman lihat. Paru-parunya yang satunya ini mengecil dikarenakan ada tekanan pada rongga dada. Kalau mengecil, otomatis suara nafasnya tidak terdengar. Nah, tata laksananya apa, Kak, pada kondisi seperti ini? Tata laksananya adalah dilakukan needle decompression dengan tujuan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap ini ya, agar dia bisa keluar. Biasanya dilakukan pada interkosta 4 dan 5. Kemudian kita beranjak ke open pneumotorak. Nah, open pneumotorak itu adanya luka terbuka tadi. Luka terbuka ini kata kuncinya adalah, loh kok apik banget ini tuh tata laksananya di sini. Kata kuncinya adalah ada suara hisapan atau sucking chest sound. Ada luka terbuka pada dada, terus ada suara hisapan.
Kalau itu berarti sudah open pneumotorak. Nah, open pneumotorak tata laksananya adalah occlusive dressing atau kasa 3 sisi dengan tujuan untuk menutup agar si lubang tadi akibat adanya luka tusukan ataupun yang lainnya tidak sampai mengakibatkan udara yang dari luar ini bisa masuk ke dalam paru-paru. Kalau masuk nanti jadinya tension pasiennya. Ya, jadi stop sampai di sini. Setelah situ udah kita tutup pakai kasa 3 sisi. Nanti bisa kita lakukan pemasangan WSD kalau memang ada cairan yang tertahan di sini, entah darah ataupun yang lainnya. Kemudian ada masif hematotorak. Nah, masif hematotorak itu apa sih, Kak? Dia ini adanya akumulasi darah. Akumulasi darah. Harusnya kan normalnya kayak yang kanan ini ya. Kayak gini nih normal. Nggak ada akumulasi darah di rongga pleuranya. Tapi di sini ada penumpukan darah. Nah, ini gejalanya yang muncul apa, Kak? Nih ya, yang pasti kalau masif masif hemotorak itu ada tanda klinis shock. Tanda klinis shock apa aja? Tanda klinis shock ada apa aja? Tanda klinis shock ada apa aja? Ayo, tanda klinis shock. Mana ini orang-orang ini? Tanda klinis shock ada apa aja? Suaraku hilang, Tarek. Tekanan darah menurun, oke. Akral dingin, oke. Apalagi? Nadinya naik atau nadinya turun dengan pulsasi yang lemah ya. Kemudian pas waktu dilakukan perkusi itu suaranya dullness. Ya, dullnessnya itu gara-gara apa? Karena ada cairan yang tertahan di sini. Ya. Kemudian dia tadi ada tanda-tanda klinis shock. Berarti kalau masih hemotorak itu tanda gejalanya adanya perdarahan, kemudian adanya tanda klinis shock, sama pas waktu dilakukan perkusi itu suara yang muncul itu dullness. Karena di sini ada tertangkap cairan ya, atau ada cairan yang tertahan. Nah, di sini tata laksananya kita lakukan pemasangan chest tube. Nah, chest tube-nya ini fungsinya untuk mengeluarkan si cairan ini, Rek, ya. Dikeluarkan dengan tujuan kalau udah keluar, harapannya adalah paru-parunya bisa berekspansi dan kembali ke normal. Kalau misal kita nggak segera, takutnya nanti dia sudah permanen posisinya seperti ini, nanti malah bahaya, ya. Perdarahannya juga nanti bikin pasiennya masuk ke kondisi shock. Kemudian ada flail chest. Nah, flail chest ini tanda gejalanya apa, Kak? Kalau flail chest itu biasanya tidak ada luka terbuka. Chest tube sama dengan WSD betul. Tidak ada luka terbuka tapi ada memar. Memarnya itu pada rongga. Ini loh tulang rusuk ya. Memarnya pada tulang rusuk. Nah, di sini biasanya ada gerakan paradok flail chest itu. Jadi antara kanan kirinya itu nggak sama. Kalau kalau nafas ya itu namanya gerakan paradok. Kemudian tadi ada memar ya, memar ada jejas-jejas. Terus kalau semisal dipegang atau dilakukan palpasi biasanya ada krepitasi karena ada tulang yang patah di sini. Nah, kalau terjadi seperti ini itu tata laksananya adalah oksigenasi dan anti nyeri ya, kolaborasi pemberian analgetik kalau flail chest. Kemudian yang terakhir ada tamponade jantung. Tamponade jantung itu kondisi serius akibat adanya akumulasi cairan yang berlebihan. Kok kono gambarin. Nah, ini tamponade jantung tuh kayak gini ya. Ini yang sebelah kiri ini yang normal, teman-teman ya. Kemudian O2, O2 Kak. Ya. Kenapa kok O2 dulu? Karena tadi kan dia antara nafas yang kanan kirinya nggak simetris. Kita bantu untuk suplai oksigennya dulu sambil kita berikan kolaborasi pemberian analgetik. Gerakan paradok itu kanan kirinya nggak podo, nggak sama. Nah, ini healthy-nya itu, maksudnya ini yang sehatnya seperti ini jantung itu. Tapi kalau terjadi tamponade, ini banyak cairan di sini ya. Jadi mengakibatkan si jantungnya mengecil. Kalau jantungnya mengecil, efeknya apa? Efeknya adalah volume sekuncupnya kurang ya. Volume sekuncupnya kurang, akhirnya apa? Jaringan-jaringan itu tidak mendapatkan suplai yang maksimal. Terus pasiennya sesak nafas, tensinya turun. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini harus dilakukan apa? Perikardiosintesis atau untuk mengeluarkan si cairan ataupun mungkin darah pada ini si jantung tadi yang mengalami tamponade gitu. Oke ya.
Sudah, kita balik ke soal dulu. Oke ya. Nah, ini tadi ya, kalau occlusive dressing itu terjadi pada pasien-pasien dengan open pneumotoraks. Ya, ini ada gambarnya. Kita lanjut. Nomor 6. Seorang laki-laki 35 tahun dibawa ke IGD oleh polisi dengan penurunan kesadaran. Saat dilakukan pengkajian terdengar suara ngorok, tekanan darahnya 110/80, RR 32, HTT 95, T-nya 36,5. Apa tindakan yang harus dilakukan perawat pada kondisi tersebut? Apakah pasang NPA, cervical collar, OPA, suction, atau KETT? Oke, jawabannya adalah kita pasang OPA. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. KNPA itu fungsinya untuk apa? NPA atau nasopharyngeal airway itu fungsinya adalah untuk membuka ya, untuk apa sih namanya mengatasi suara snoring pada pasien dengan penurunan kesadaran atau pasiennya sadar tanpa ada dengan adanya refleks muntah. Kalau NPA ini ada refleks muntah. Kalau OPA itu pasiennya penurunan kesadaran, nggak ada nggak ada refleks muntah. Itu kalau OPA. Kalau NPA itu ada refleks muntah, makanya pakainya NPA. Sebentar ini nanya apakah SOP yang di GD, SOP NGT, SOP NGT ada kok, ada. Kemudian ada cervical collar. Aku mau nanya dong, cervical collar ini dipakainya pas waktu kapan? Pada saat pasiennya kondisinya seperti apa? Pasien dengan diberikan cervical collar. Cervical collar, Pasien dengan ditandai adanya fraktur basis kranii, Umi. apalagi selain fraktur basis kranii, adanya trauma cervical, betul. Trauma Nah, serviks. vertikal itu letaknya di mana? Berarti ada jejas di atas klavikula. Klavikula ke atas, sorry. Ada jejas dari klavikula atau tulang sabun ini ke atas. Kalau ada memar-memar ataupun mungkin perdarahan atau luka pada daerah yang ada di situ, itu kita harus curiga pasiennya mengalami trauma servikal. Oke. Nah, itu dilakukan pemasangan cervical collar. Kalau pertanyaannya adalah tindakan yang dilakukan pertama kali pada pasien dengan yang terjadi apa sih namanya? Terjadi trauma servikal sama dia ada sumbatan jalan nafas, kalau yang pertama kali dilakukan cervical collar. Tapi kalau yang ditanyakan tindakan yang paling tepat, ya kita atasi masalah jalan nafasnya. Gitu ya. Kemudian suction itu dilakukan pada pasien-pasien dengan suara nafas dengan sumbatan parsial gargling atau kumur-kumur ya. Suction itu dilakukan pada trauma sumbatan jalan nafas parsial gargling. Kalau ETT itu juga dilakukan pada sumbatan jalan nafas parsial kalau muncul suara stridor ya. Stridor itu ETT atau pada pasien-pasien dengan trauma inhalasi, betul. Oke, kita sambil review aja ya, review santai aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 7, seorang wanita hamil mengalami sumbatan total saluran nafas akibat tersedak sebutir bakso. Korbannya masih sadar, tampak pucat dan cemas, serta memegang lehernya. Apakah teknik yang paling tepat untuk menolong korban tersebut? Apakah back blow, chest thrust, abdominal thrust, finger cross and swab, ataukah resusitasi jantung paru? Pasiennya masih sadar, dia tersedak bakso. Nah, cara membedakannya adalah seperti ini, teman-teman ya. Kalau pasiennya tidak sadar, baik itu dewasa, hamil atau tidak, ataupun anak-anak, itu pakainya RJP. Ya, pakainya RJP. Nomor 6 jawabannya apa, Kak? Jawabannya C, Kak. Kalau dia pasiennya nggak sadar, pakainya RJP. Tapi kalau pasiennya sadar, Kak, itu dibedakan. Kalau ibu hamil pakai chest thrust ya. Jadi gambarnya seperti ini. Kita berikan penekanan pada dada si ibu.
Ya. Kemudian kalau dewasa yang tidak hamil laki-laki perempuan pakainya abdominal thrust ya atau Heimlich maneuver itu dewasa. Tapi kalau anak-anak kita pakainya back blow dan chest thrust. Ya, sudah paham ya. Kalau pasiennya nggak sadar baru pakainya RJP. Obesitas juga pakai chest thrust nurse. Kalau semisal tangan penolongnya nggak nyampe untuk nolongnya pakai abdominal thrust ya pakai chest thrust Kak. Ya. Kalau di soal ditanya anak-anak ada option chest thrust dan back blow, pakai yang mana Kak? Biasanya kalau back blow itu lebih ke anak-anak yang agak lebih gede gitu. Kalau yang chest thrust itu yang bayek. Gambarnya itu biasanya seperti itu ya. Yang back blow itu yang dia sudah bisa duduk sendiri, itu biasanya pakainya back blow. Tapi kalau misal bayi kecil-kecil itu biasanya kita pakainya chest thrust. Atau bisa dua-duanya dilakukan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Lanjut ya. Nah, ini GCS. Bosen ya pertanyaannya GCS terus, Kak. Masalahnya muncul ya. Seorang wanita usia 35 tahun diantar ke IGD dengan menggunakan mobil setelah cedera kepala diakibatkan kecelakaan bermotor. Pasien membuka mata dengan rangsang nyeri, bicara kacau saat diberikan rangsang nyeri, pasien menarik menjauhi rangsang nyeri. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Oh, berapakah? 9, 11, 10, 8, 7. Kak, tadi orang dewasa Heimlich. Ya, dewasa Heimlich atau abdominal thrust. Ini jawabannya adalah C ya. Kita lihat dulu tadi soalnya dia membuka mata dengan rangsang nyeri, bicara kacau dan menarik. Berarti membuka mata dengan rangsang nyeri itu nilainya 2, bicara kacau itu 4, berarti 6 sama menarik menjauhi nyeri itu 4. Jadi totalnya adalah 10. Jawabannya adalah C. Teman-teman di sini masih ada yang bingung? Iya, back blow. Oh ya, teman-teman ini menarik ekstremitas menjauhi nyeri ini nama lainnya itu fleksi normal. Ini nih, yang nomor 4 di motorik, menarik ekstremitas menjauhi nyeri itu nama lainnya fleksi normal. Fleksi normal itu 4, kalau abnormal baru 3. Paham? Atau mau tak ulang? Paham nggak, Rek? Ulangi, Nurse. Oke, jadi ini kan ada menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Nah, menarik ekstremitas menjauhi nyeri ini ada beberapa soal itu yang mengatakan dia itu fleksi normal. Ya, kalau fleksi normal tuh kayak kita tekuk gini loh. Kita tarik tangan kita kan pasti nekuk. Nah, itu namanya fleksi normal. Itu nilainya 4. Kalau semisal di situ ditulisnya fleksi abnormal, baru nilainya 3. Ya, bingung enggak, Nurse? Cuma agak susah hafalannya. Kalau dekortikasi itu fleksi abnormal, betul. Nih, soalnya Kak. Kalau kata-kata tidak sesuai itu gimana contohnya, Nurse? Kalau kata-kata tidak sesuai itu, semisal kakak itu tanyanya apa, dia jawabnya apa, ya. Jadi nggak tepat gitu loh, Kak. Tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau bingung, bicara kacau itu dia kayak ngoceh-ngoceh sendiri nggak jelas gitu loh. Nah, itu. Kalau dia menggumam, menggumam itu mengerang, ya. Masuknya mengerang. Aku kemarin nyari di Google itu bahasa lainnya mengerang itu menggumam. Oke? Sudah ya di GCS ya. Ini sampai bosen ini, sampai ngelotok ini rasanya ya. GCS terus makanannya. Oke, lanjut ya. Apapun soalnya, GCS solusinya. Oke, soal nomor 9. Tapi yakin Rek, GCS tuh nanti kepake banget kalau teman-teman kerja ya. Kepake banget. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini seorang wanita usia 57 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran. Klien memiliki riwayat diabetes mellitus sejak 15 tahun yang lalu. Pemeriksaan TTV tekanan darahnya 170/90, nadine 102, suhunya 364 Celcius dan frekuensi nafasnya 20 kali per menit. Hasil pemeriksaan GDS yaitu 50 mg per dl. Pasien sudah diberikan injeksi dextrose 40%, bolus IV 50 cc. Apakah intervensi selanjutnya yang harus dilakukan? Apakah berikan infus dextrose 10% setiap 6 jam per kolef? Cek gula darah setiap 30 menit sekali? Beri larutan gula murni 20-30 gram? Berikan infus dextrose 40% 6 jam per kolef?
ataukah berikan hidrokortison 100 mg per 4 jam. Jadi, nah ini ya. Nurse, beda jawaban A sama D apa? Beda prosentasenya, Kak. Beda prosentase dextrosnya ya. Ini tata laksana hipoglikemia, kalau semisal nggak kelihatan teman-teman zoom ya. Hipoglikemia itu ada dua kondisi, di mana apakah pasiennya sadar atau tidak sadar. Kalau pasiennya sadar itu gampang teman-teman, tinggal diberikan minum tinggal diberikan minum manis ya. Tinggal diberikan minum manis. Kemudian baru kita pantau gula darahnya setiap 1-2 jam kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya tidak sadar, teman-teman ini yang warnanya merah, itu teman-teman lakukan pemberian dextrose 40% bolus IV 50 cc atau 2 flakon. 2 flakon itu satu flakonnya 25 cc, makanya kalau 50 cc dibilangnya 2 flakon. Itu dibolus, kemudian setelah bolus, itu apa sih namanya diberi infusannya ya. Infusannya kalau yang terpasangnya bukan dextrose, gantiin pakai dextrose 10% 6 jam per kolef. Ya, setelah sudah diganti, sudah dibolus tadi pakai yang 50 cc, kita cek gulanya setiap setengah jam. Kalau pasiennya masih belum sadar, gula darahnya masih di bawah 100, ulangi lagi bolusannya tadi ya, bolus dextrose 40% 50 cc. Loh Kak, kok nggak dikasih dextrose lagi yang 10%? Lah, infusannya kan tiap 6 jam. Ya, jadi infusan dextrose 10%-nya itu diganti setiap 6 jam. Karena ini kan masih include di 6 jam, jadi nggak perlu diintervensi lagi. Cukup diberikan bolus 50 cc. Kalau semisal pasiennya setengah jam lagi dicek masih belum sadar dan gulanya masih di bawah 100, kamu bisa bolus lagi dextrose-nya 40% sebanyak 50 cc. Pantau lagi setengah jam lagi. Kalau memang masih belum sadar, ini karena sudah 3 kali pemberian, ternyata gula darahnya sudah melonjak di atas 200, maka teman-teman bisa lakukan pemberian ini nih. Bisa dilakukan suntik hidrokortison 100 mg ataupun bisa pakai manitol juga. Dan teman-teman harus nyari kenapa ini pasiennya kok nggak sadar-sadar meskipun gula darahnya sudah normal. Ya, kok 2 kolep, 2 flakon sayang, 2 kolep mah 2 kolep apa gak muntah itu pasien kok 2 kolep 2 flakon sayang. 2 flakon itu berarti satu flakonnya 50 mili 25 mili sorry. Kalau 1 kolep itu 500 Kak. Nurse, urutan masas uterus sama injeksi oksitosin lupa. Oh, kalau yang kala 3 di masa dulu, habis itu cek kelahiran plasenta, peregangan tali plasenta sorry, periksa apakah janinnya ada 1 atau 2. Kalau sudah tidak ada, masase dulu sebentar 10 detik, suntik oksitosin, habis itu peregangan tali plasenta terkendali. Kalau 15 menit nggak lahir, baru nanti disuntik lagi oksitosin yang kedua. Gitu ya. Oke, dari hipoglikemia masih ada yang belum paham. Bedanya apa sih Kak yang A sama D? Yang D itu nggak bisa diberikan infus, Rek. Yang dextrose 40% tadi itu harus dibolus 50 cc. Kalau yang dextrose 10% itu buat cairan rumatannya, karena digantinya setiap 6 jam per kolef. Gitu. Ini sengaja tak bikin gini biar bingung. Ya, lanjut. Nomor 10. Suara. Seorang pasien dibawa ke IGD dalam kondisi penurunan kesadaran pos luka bakar. Pada saat dilakukan pengkajian, terdapat luka bakar pada wajah, perut, dada, tangan kanan, dan kaki kanan. Hasil pemeriksaan TTV-nya 90/70, heart rate 105, RRE 28, T-nya 37, suara rongki positif. Apakah diagnosa utama pada kasus di atas? Nah, di sini ada yang masih belum bisa bedain. Kapan kita pakai C, kapan kita pakai A ya. Ini masih ada yang jawab A ini. Oke. Jadi gini teman-teman. Teman-teman harus perhatikan pasiennya ini pasien-pasien dengan kegawat daruratan atau tidak. Kegawat daruratan itu maksudnya gimana, Kak? Kegawat daruratan itu kalau semisal dia tidak ada nadi, tidak ada nafas. Itu pakainya C, A, B atau kita periksa sirkulasinya dulu atau kita atasi sirkulasinya dulu.
baru airway, baru breathing. Nah, pasien ini ada kegawat daruratan nggak? Nadi sama nafasnya masih ada nggak? Mah? Masih, ya. Masih ada. Kalau masih ada, itu yang kita lakukan tata laksananya adalah pakai A, B, C. Atau kita cek dulu airway-nya. Di sini airway-nya ada masalah? Airway-nya ada masalah di sini? Ada nggak? Ada masalah nggak? Ada. Masalahnya adalah dia trauma inhalasi yang pertama, sekolah ki kemudian airnya urung ana naik. tomeng, mbakane akhirnya kena tumpeng sing anune sapa? Bentar ya. Tadi suara siapa ya? Maaf ya. Ya, ada masalahnya di situ. Kemudian di breathing-nya ada nggak, Kak? Breathing-nya masalahnya. Breathing-nya ada, RR-nya naik. Cuma itu saja. Kemudian sirkulasinya ada masalah nggak, Kak? Ada sirkulasinya masalahnya. Masalahnya apa? Di sini tekanan darahnya mulai turun atau tekanan darahnya borderline, kemudian nadinya naik. Ya, itu juga ada masalah di sirkulasinya. Kak, tadi kalau CAB apa? Kalau pasiennya mengalami henti nafas, henti jantung, pakainya CAB. Tapi kalau pasiennya masih ada nafasnya, masih ada nadinya, jangan pakai CAB, pakainya ABC. Karena di sini ada masalah di jalan nafasnya dulu, maka teman-teman harus fokus mengatasi di jalan nafasnya. Fokus mengatasi jalan nafasnya terlebih dahulu. Maka diagnosa yang digunakan adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke? Paham ya penggunaan ABC sama CAB? Nurse, kalau ini tindakan yang tepat sama prioritas lakukan apa? Ada di sinergi. Mana? Pasien dengan ini, tak maksudnya, Kak. Pasiennya dengan ini, suaranya rongki. Dia penurunan kesadaran pos luka bakar. Kemudian trauma inhalasi, suaranya rongki. Kira-kira apa enaknya? Ayo, mosok ini di enable? Nggak mungkin di enable dong. Apa dong? Apa dong? Apa kalau pasiennya trauma inhalasi, kemudian ada suara rongki, dilakukan apa? Dilakukan apa? Kalau pasiennya dengan penurunan kesadaran, apalagi dia trauma inhalasi, lakukan intubasi ya, Rek, ya, lakukan intubasi. Tapi kalau semisal pasiennya trauma inhalasi, dia masih sadar, berikan NRM. NRM-nya start dari 10 liter per menit, nanti bisa teman-teman naikkan sesuai dengan kondisi pasiennya, dengan target saturasi di atas 94. Gitu ya. Oke. Nah, setelah berpusing-pusing riang, marilah kita masuk ke apa ini? Gerontik, teman-teman. Gerontik ini juga lumayan ya. Ada teori-teori yang muncul. Seorang perawat memberikan perawatan secara langsung kepada seorang lansia yang ada di sebuah keluarga. Perawat membantu untuk membersihkan luka yang dialami oleh pasien. Perawat di atas sedang melakukan perannya sebagai apa? Caregiver, fasilitator, koordinator, konselor, ataukah role model? Kalau pasiennya trauma inhalasi, dia nggak sadar, itu diindikasikan untuk ETT. Tapi kalau pasiennya sadar, pasangan NRM dulu. Dengan target saturasinya di atas 94, diberikan 10 liter per menit dulu ya. Nah, ini tadi seorang perawat memberikan perawatan secara langsung kepada lansia dengan membersihkan luka. Itu melakukan perannya sebagai caregiver. Nah, di sini ada fasilitator. Fasilitator itu apa, Kak? Fasilitator itu membantu, mempermudah masyarakat ataupun bahkan pasiennya untuk mengakses pelayanan kesehatan. Itu fasilitator. Kalau koordinator ya sebagai koordinator ya atau sebagai leader, seolah-olah leader. Kalau misal ada masalah ataupun ada program sesuatu, itu kita yang sebagai koordinatornya, yang ngatur masyarakatnya, itu peran perawatnya. Kemudian kalau konselor, konselor sama sama edukasi itu apa, edukator itu apa bedanya, Pak? Kalau edukator itu lebih umum ya. Kalau edukator itu lebih umum. Jadi pendidikannya itu bisa lebih luas cakupannya kalau edukator. Kalau konselor itu biasanya face to face atau berdua. Ya, berdua aja, berdua.
fasilitator sama advokat. Kalau fasilitator itu apa ya? Ya hampir mirip sih, tapi kalau fasilitator itu lebih ke arah ke pelayanan kesehatannya. Kalau advokat itu lebih luas jangkauannya. Nggak cuma masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain. Yang penting dia memperjuangkan hak-hak pasiennya, itu masuknya advokat. Kemudian role model itu sebagai contoh yang baik ya, sebagai uswatun hasanah. Jadi perawat itu harus mencerminkan tindakan-tindakan yang baik karena kita tuh ditiru sama masyarakat. Yang barusan masuk langsung dimatiin korek, mak kira yo, aku bosen jadi tukang mic. Nomor 12. Oke, seorang perawat sedang berkunjung pada sebuah rumah, di mana rumah tersebut ditinggali oleh istri dan suami yang memiliki 5 orang anak. 3 di antaranya telah menikah dan berdomisili di luar kota. Dua dari kedua orang anaknya sedang berkuliah di luar kota. Saat ini pasien hanya tinggal berdua bersama istrinya. Apakah data yang sedang dikaji oleh perawat pada keluarga tersebut? Apakah masalah keluarga, stres dan coping keluarga, struktur dan fungsi keluarga, riwayat dan tahap perkembangan, ataukah perawatan kesehatan keluarga? Betul, jawabannya adalah riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Kira-kira ini ada di tahap perkembangan keluarga apa? Dengan 5 anak, ini semua udah keluar dari rumah. Keluarga dengan apa? Keluarga dengan apa? Pelepasan. Ayo, apa ayo? Paruh baya. Usia pertengahan, Rek. Anak dewasa itu berakhir ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Itu anak dewasa. Ini kan semuanya udah keluar dari rumah. Terus dua-duanya suami istri masih hidup. Berarti usia pertengahan. Kalau dia masuknya di usila, usila itu berarti dia usil atau yang parubaya itu salah satu harus ada yang udah meninggal. Itu masuknya usila ya. Kayaknya ini aku salah nggak? Oh nggak sih, nggak ada. Nggak ada keterangan di sini ya. Jadi ini keluarga usia pertengahan. Kemudian stres dan coping keluarga itu pengkajiannya bagaimana, Kak? Biasanya pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui stres dan coping keluarga itu sudah terjadi masalah dalam sebuah keluarga tersebut, terus bagaimana cara mereka menyikapinya. Nah, itu stres dan coping keluarga. Kalau struktur dan fungsi keluarga, strukturnya itu siapa aja yang ada di rumah situ, terus fungsi keluarga, mulai dari fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, afektif, kemudian sosialisasi, segala macam, itu dikaji. Kemudian kalau riwayat dan tahap perkembangan keluarga ini ya kayak gini tadi ya, yang ditanyakan di rumahnya ada berapa orang, anaknya kemana semua, terus di sana tadi mungkin dia sudah sampai di tahap mana, itu riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Kalau perawatan kesehatan keluarga itu yang ditanyakan 5. 5, apa aja? Perawatan kesehatan keluarga yang ditanyakan ada 5. Apakah keluarga mengenal masalah kesehatan yang terjadi? Habis itu apa? Setelah mengenal masalah kesehatan, ayo, lali, ayo. Setelah mengenal kesehatan, memutuskan dengan tepat. Habis memutuskan dengan tepat, memutuskan dengan tepat, melakukan perawatan dengan baik. Habis itu, modifikasi lingkungan. Dan yang terakhir, memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pintar. Nurse, beda Penkes sama promosi kesehatan apa? Sama aja. Penkes itu masuk di promosi kesehatan. Ya, tadi 5 perawatan kesehatan keluarga itu juga sering banget keluar di UKOM keluarga ya. Teman-teman harus paham poin per poin. Kita lanjut. Nomor 13. Di sebuah desa ditemukan data pada bulan Januari 2014, 65% kakaknya itu tidak punya jamban. 45% kakak tidak punya tempat pembuangan sampah dan 25% kakak mengkonsumsi air yang tidak dimasak. 20% balita menderita diare. Apakah upaya promotif untuk menangani masalah tersebut? Apakah peningkatan SDM kader, pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan keluarga, penyuluhan kesehatan lingkungan, atau pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Ya, di sini teman-teman nanti. Loh, kok
Mantul suaraku. Nah, di sini masalahnya adalah tidak punya jamban itu ada 65%, 45%-nya tidak punya pembuangan sampah. Bisa kita asumsikan karena ini nggak punya jamban, otomatis dia buang hajatnya sembarangan. Entah itu di tengah hutan atau mungkin di pinggir sungai, ya kita nggak tahu. Kemudian pembuangan sampahnya juga nggak ada. Berarti bisa kita asumsikan juga pembuangan sampahnya di sembarang tempat. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah terkait penyuluhan kesehatan lingkungan. Karena di sini tadi juga dia mengkonsumsi air yang tidak dimasak juga. Padahal di sini nggak punya jamban. Bisa jadi air yang dimasak ini belum tentu bersih juga ya. Jawabannya adalah penyuluhan kesehatan lingkungan. Kita lanjut ya. Gampang kalau kayak gini tuh. Enteng. Nurse penyuluhan sama Penkes. Penyuluhan sama Penkes. Dari penyuluhan itu isinya itu pendidikan kesehatan hampir sama dulu, hampir sama. Itu cuma kayak bahasa apa ya, sinonim ya. Penyuluhan dan pendidikan kesehatan itu sama. Cuma kalau penyuluhan tok dengan pendidikan kesehatan, mungkin penyuluhan itu bisa hal lain yang diberikan selain kesehatan. Tapi kalau penyuluhan kesehatan dengan pendidikan kesehatan menurutku itu sama. Ya, kita lanjut nomor 14. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak saat dilakukan kunjungan rumah diperoleh informasi bahwa ayah umur 35 sebagai wira swasta, ibu umur 30 tahun sebagai PNS. Anak pertama umur 5 tahun dan anak kedua umur 1 bulan. Apakah tugas perkembangan keluarga yang paling utama pada kasus tersebut? Apakah pembagian tanggung jawab, pembagian waktu untuk individu pasangan dan anak lainnya, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak lain juga harus terpenuhi, ataukah mempertahankan hubungan yang sehat baik dalam keluarga maupun dengan masyarakat? Jadi ini tugasnya adalah beradaptasi dengan anak yang baru lahir tadi ya, yang baru umur 1 bulan, tapi tidak boleh mengkesampingkan kebutuhan anak yang pertama, yaitu anak yang umurnya 5 tahun. Kalau kayak gini dia tipe keluarganya apa? Aku tanya, tipe keluarganya apa? Anaknya 5 tahun. Tipe keluarganya apa? Ayo, ini yang jawab cuma siapa kamu Kak? Namanya Unusa tok ini. Prasekolah, betul. Jadi kalau ditanyakan tipe keluarga, tipe keluarga. Tahap perkembangan keluarga itu perhatikan anak yang pertama, ya. Perhatikan anak yang pertama sampai usia dewasa itu yang diperhatikan anak pertama. Kalau udah masuk usia pertengahan sama usila, itu nanti yang usia pertengahan itu diawali ketika anak yang terakhir keluar dari rumah sampai ada yang meninggal, ya itu usia pertengahan. Kalau usia lanjut dari sampai meninggal kedua-duanya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini nomor 15. Seorang perempuan tinggal di rumah bersama suami tanpa memiliki seorang anak, padahal mereka sudah menikah lebih dari 7 tahun. Saat dikaji, istri mengatakan mereka terlambat menikah. Kalau terlambat menikah itu apa? Apakah nuklear, diet, childless, extended, ataukah commuter family? Ayo, dia terlambat menikah, masuk diet. Ayo, sing genah, sing genah, sing genah, sing genah, sing genah. Nah, nuklear family itu keluarga inti yang berisi suami, istri, dan anak. Kalau diet family itu suami, istri tanpa anak. Kalau childless family itu dia nggak punya anak karena terlambat menikah. Kalau extended family itu keluarga besar yang terdiri dari 3 generasi. 3 generasi itu dari kakek nenek, suami istri sama anaknya. Itu extended family. Kalau commuter family itu masuknya di keluarga yang LDR. LDR-nya gimana, Kak? Jadi semisal suaminya itu kerja di kota Surabaya, sementara istrinya di Gresik. Tapi nanti pas waktu akhir pekan, suaminya pulang ke rumah untuk berkumpul dengan istri dan anak-anak, namanya commuter family ya. Jadi keluarga LDR kalau ingatnya. Keluarga LDR itu commuter family. Kalau extended family 3 generasi. Childless itu dia nggak punya anak karena telat menikah. Kalau dia tidak punya anak bukan karena telat menikah, karena memang belum dikasih sama Allah. Yang terakhir ada nuclear family, itu berarti keluarga inti yang isinya suami, istri, dan anak. Gitu ya. Jawabannya adalah C.
Oh my God, ini kenapa nggak tak hapus? Oke, nggak apa-apa, wis. Soal nomor 16, perawat telah melakukan pengkajian pada sebuah keluarga. Didapatkan data yang tinggal di rumah tersebut, suami, istri, anak yang berusia 7 tahun. Berada pada tahap perkembangan apakah keluarga tersebut? Pastinya jawabannya adalah tahap 4. Kenapa tahap 4? Kita rincikan dari tahap Ya, 1 dulu ya. Tahap 1 itu berarti keluarga yang baru menikah ya, yang baru menikah, yang baru merencanakan ingin memiliki anak, itu tahap 1. Kemudian ada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedua, itu masuknya ke childbearing family. Ya, childbearing family itu dia sudah punya anak dari lahir sampai usia 2,5 tahun kalau nggak salah. 2,5 tahun itu childbearing family, ya. Sudah mulai mempersiapkan bagaimana jadi orang tua yang baik, kemudian stimulasi, itu di tahap kedua. Kemudian naik ke tahap 3, itu tahap prasekolah, dimulai dari usia 2,5 sampai 5 tahun dah. 5 tak 6 tahun deh, aku kok lupa. 5 tak 6 tahun gitu. Yang tahap 3, prosoku 5 tahun. 2,5 sampai 5 tahun. Prosoku 5. Oh iya benar. 2,5 sampai 5 tahun. Ya, itu namanya tahap prasekolah. Sudah mulai aktif bersosialisasi, mengajarkan anak-anak untuk ikut serta kegiatan. Itu di tahap ketiga. Tahap keempat ini baru yang tahap sekolah. Kemudian yang kelima itu dengan anak remaja atau adolescent. Gitu ya. Oh nggak mau pindah, Rek. Nah, ini ya. Tahap 3 itu dengan usia prasekolah, Kak. Families with preschool children. Kak, izin live mau tidur. Iya, monggo Kak, monggo, monggo. Semangat ya. Ulangi tahap 1 dan 2, Nurse. Tahap 1 tuh awal pernikahan, teman-teman ya. Kamu sama suamimu habis nikah itu tahap 1. Yang masih merencanakan punya anak. Kalau tahap 2 itu kamu sudah punya anak sampai usia 2,5 tahun. Itu childbearing family. Dimana kalau di childbearing family ini lebih fokus ke proses stimulasi tumbuh kembang anak, kemudian proses pemenuhan kebutuhan anak, terus persiapan menjadi orang tua yang baik. Ya kayak sekarang itu dia lebih sering kayak lihat milestone kayak gitu-gitu itu di tahap kedua. Ya. Monggo teman-teman yang mau tidur lebih awal, monggo boleh live ini ya, Zoom-nya ya. Jadi jangan dipaksakan tidur terlalu malam. Karena nanti mempengaruhi performa kamu besok pagi. Nomor 17. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah ke salah satu tempat keluarga. Hasil pengkajian terdapat salah seorang anggota keluarga yang mengalami demam sejak tadi pagi, mual dan kurang nafsu makan. Hasil pemeriksaan suhu tubuh kliennya 38. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan? Apakah menganjurkan keluarga terkait cara pemberian kompres hangat pada anggota keluarganya yang demam, memberikan terapi pengobatan parasetamol, menganjurkan keluarga untuk membawa klien ke fasilitas kesehatan, menganjurkan apa tadi, Rek? Menganjurkan klien untuk menggunakan pakaian yang tipis, ataukah menganjurkan klien untuk makan sedikit tapi sering? Jawabannya adalah betul, kita anjurkan untuk kompres dulu, karena suhunya tidak terlalu signifikan, suhunya masih di range 38. Maka kompres masih bisa mengatasi demam yang terjadi. Jika nanti setelah dilakukan kompres, kok suhunya makin naik di atas 39, itu sudah tidak bisa diberikan kompres lagi, namun harus sudah menggunakan terapi farmakologi, yaitu diberikan antipiretik. Ya, oke, kita lanjut. 38 masih kompres. Ya. Kita lanjut ya. Seorang perawat melakukan pengkajian pada suatu keluarga di sebuah kelurahan. Hasil pengkajian terdapat pasangan suami istri yang telah menikah sejak 1 tahun yang lalu. Saat ini istri baru saja melahirkan orang anak sekitar seminggu yang lalu. Apakah fungsi keluarga yang sedang berlangsung pada keluarga tersebut? Apakah fungsi reproduksi, fungsi afektif, sosialisasi, ekonomi, ataukah perawatan kesehatan? Sudah terlihat ya, di sini itu baru aja melahirkan, berarti fungsi reproduksi. Nurse jadi nggak bahas yang Katz Index, Bartel Index itu. Paling di akhir sesi, Kak. Di akhir sesi paling ya.
Kamu ujian kapan sih Kak Masita? Kamu ujian kapan Kak? Nomor 19. Seorang perawat bertugas di ruang perawatan penyakit dalam. Perawat membantu mengubah posisi pasiennya yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? Justice, autonomy, fidelity, beneficent, ataukah confidentiality? Oh, masih tanggal 15. Nanti ketemu Gerontik, Kak. Nanti ketemu Gerontik di sini. Kayaknya dia itu di tengah-tengah, paling besok malam ya. Biar sesuai runtut aja ya. Kalau terjadi seperti ini, dia membantu untuk merubah posisi biar tidak terjadi dekubitus, itu beneficient. Tapi kalau semisal pilihannya ada non maleficient, tetap teman-teman pilihnya non maleficient ya. Nurse izin out ya, aku besok ujian. Makasih, semangat ya. Oke, kita lanjut nomor 20. Kak, contoh non-maleficent seperti apa? Aslinya ini contohnya non-maleficent juga. Ini non-maleficent tuh ini. Non-maleficent itu banyak ya, kayak contoh masuk atau penghalang tempat tidur, bisa membantu pang biar lansiamu yang di rumah itu kelihatan jalan. Itu juga termasuk non maleficent. Race betul kalau yang ngamuk-ngamuk di restrain itu juga non maleficent ya. Kita lanjut nomor 20. Confidentiality itu menjaga kerahasiaan. Nomor 20, seorang perempuan usia 70 tahun tinggal di Panti Preda, sudah 4 tahun memiliki keluhan inkontinensia urin. Saat mengganti diapers, perawat lupa menutup sampiran atau gorden, sehingga lansia lain melihat tindakan yang dilakukan perawat. Apakah prinsip etik keperawatan pada kasus di atas? Apakah justice, autonomy, beneficent, confidentiality, ataukah non-maleficent? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah confidentiality atau menjaga kerahasiaan ya, karena harusnya kan kalau kita melakukan tindakan itu ditutup sebenarnya. Tapi ini malah tidak ditutup sehingga pasien lain bisa melihat tindakan yang kita lakukan. Itu masuknya di confidentiality. Kita lanjut ya. Bentar ya. Lanjut ya, soal nomor 21. Seorang anak laki-laki usia 9 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan buang air besar encer 10-12 kali. Pasien mengatakan mulas dan nyeri pada abdomen serta lemah. Pada pengkajian ditemukan nadine 100, suhu 385, turgor menurun. Mata cekung dan pasiennya tampak lemas. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apakah nyeri akut, hipertermia, intoleransi aktivitas, gangguan integritas kulit, ataukah kekurangan volume cairan? Iya, jawabannya adalah kekurangan volume cairan. Mi yang SOP, NGT, dan lain-lain itu di drive. Iya, di drive. Folder SOP. Nah, oh besok besok pembukaan Oktober, Kak. Berarti tanggal 11 ya. Iya, aku pembukaan dulu ya, Reo. Apa ini ta? Mau sore ta? Sore mau ta? Sore apa sih yang enaknya ya? Sembarang sih kalau teman-teman bisa sih ya nggak apa-apa. Sore ya. Sore yo, jam piro rek enake? Gak apa-apa nek maksudnya cek nang mari ngono lho. Tetap Zoom meet ya. Gak apa ya, sorry. Nanti kita bahas di grup ya. Oke, aku mau jawab dulu. Bedanya hipovolemia sama diare apa, Kak? Jadi, kapan kamu harus ngambil diare, kapan kamu harus ngambil di hipovolemia. Ini sama-sama kasusnya diare. Kalau dia diare tapi kondisi klinisnya masih bagus, kondisi klinis bagus tuh gimana Kak? TTV-nya masih normal, matanya nggak cekung, turgor kulitnya masih elastis, mukosa bibirnya lembab, itu kamu ambil diare. Berarti diare atau kehilangan cairan yang terjadi belum berpengaruh ke kondisi klinis, itu ambil diare. Tapi kalau dia diare, terus ada penurunan tanda-tanda klinis, dia ada turgor kulitnya cekung, turgor kulitnya tidak elastis, matanya cekung,
mukosa bibirnya kering, itu berarti kamu ambil hipovolemia. Apalagi kalau tensinya sudah terjadi hipotensi ya, atau sudah borderline 190, nah itu ambilin hipovolemia. Bedanya di situ. Ulang, kapan kamu bisa ngambil diare kalau dia itu belum terjadi penurunan kondisi klinis, alias TTV-nya bagus, kondisi klinisnya bagus, itu ambil diare kalau memang kasusnya dia diare. Terus kapan diare itu diagnosa hipovolemia itu diambil kalau dia diare dengan penurunan kondisi klinis, TTV-nya terjadi penurunan, tensinya turun, nadinya naik, kemudian mungkin aja akralnya dingin, mukosanya kering, matanya cekung, ataupun bahkan yang terakhir itu turgor kulitnya itu menurun ya. Itu berarti kamu ambil hipovolemia. Di situ saja letaknya ya. Kita lanjut ya. Loh, kok soal nomor 2? Sebenarnya ini tuh campuran dari soal-soal sebelumnya, Rek. Jadi ini belum tak cepak no nomornya. Gak apa-apa yo. Intinya ini udah 167 soal. Kita lanjut nomor 2. Seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kejang sejak 8 jam yang lalu. Kejang terjadi 1 kali, durasinya 2 menit. Klien yang muntah dan batuk disertai penurunan kesadaran. Hasil pengkajian diperoleh data suhu ini 385, leukositnya 14.200. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apakah hipertermi, resiko injuri, resiko kekurangan cairan, bersihan jalan nafas tidak efektif, ataukah gangguan perfusi jaringan serebral? Nah, permasalahannya di sini adalah terjadi gangguan perfusi jaringan serebral, di mana tadi pasiennya ada muntah, ya, terus penurunan kesadaran. Nah, itu kita curigai adanya peningkatan TIK, sehingga DX yang paling tepat diambil adalah gangguan perfusi jaringan serebral. Teman-teman, karena UKOM ini soalnya itu campuran, ada yang mungkin soal lama baru, teman-teman mungkin nanti sesekali bertemu dengan diagnosa ini di soal UKOM ya. Jadi jangan heran. Kadang-kadang diagnosa ini masih dipakai, kadang juga sudah diganti dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke. Nurse bedain perfusi sama perifer. Perfusi apa dulu sayang? Perfusi jaringan serebral ta. Kalau perfusi jaringan serebral berarti ya tanda gejala yang muncul ya berkaitan dengan otak, Nduk. Entah itu dia peningkatan TIK, muntah, kemudian misal dia ada kejang, ada stroke dan lain-lain. Kalau perifer itu lebih ke area aliran darahnya ke daerah-daerah pinggir. Daerah pinggir itu mana, Kak? Kaki atau tangan. Biasanya itu kaki dulu karena mengikuti aliran gravitasi. Kalau ada apa, Kak, diambil perfusi jaringan perifer tidak efektif? Ada parestesia, kemudian ada akral dingin, CRT memanjang, sianosis atau bahkan pucat. Itu arahnya gangguan perfusi jaringan perifer ya. Kak, coba ulang. Yang mana, Kak? Perfusi perifer, perfusi perifer itu dia biasanya ada masalah di aliran darah yang ke daerah perifer atau daerah yang ujung-ujung, kaki atau tangan. Nah, tanda gejalanya ada kesemutan. Kenapa ada kesemutan? Karena tadi suplai darahnya berkurang sehingga respon sensoriknya juga kacau atau bermasalah sehingga dia muncul kesemutan. Kemudian ada mungkin teraba nadi dorsalis pedisnya itu lemah, kemudian ada CRT memanjang, akralnya dingin, sianosis gitu ya. Kalau semisal perfusi jaringan serebral, berarti itu ada masalah di aliran darah yang di otak. Bisa jadi terjadi kelemahan. Kelemahannya di mana, Kak? Kelemahan pada ekstremitas boleh. Ataupun semisal pasiennya itu ada masalah di bicaranya, jadinya pelo dan lain-lain. Itu karena yang rusak itu di otak. Kemudian bisa juga ditandai dengan adanya peningkatan TIK. Ya, itu gangguan perfusi jaringan serebral. Bedanya TIK sama perfusi serebral. TIK itu tekanan yang ada dalam kepala. Tempurung kepala tuh gini-gini, Rek. Tak ceritani ya. Tak ceritani nabi-nabi. Jadi dalam tempurung kepala kita itu isinya cuma cairan cerebrospinal dan massa otak. Ya. Kemudian, sama darah, sama darah. Kemudian tiba-tiba terjadi stroke hemoragik.
Stroke hemoragik berarti pecah pembuluh darahnya. Kalau pecah, harusnya darah itu kan beredar pada saluran yang semestinya. Tiba-tiba dia itu menginvasi atau masuk ke jaringan-jaringan yang sehat. Terjadi apa kalau misal ada stroke hemoragik? Terjadi pembengkakan pada otak. Kalau bengkak, kira-kira massa di otak ini bertambah nggak? Bertambah. Kalau massa di otaknya bertambah, yang awalnya, semisal awalnya cuma 10, tiba-tiba ada bengkak jadinya 15, apakah tekanan TIK-nya tidak naik? Naik. Nah, kalau TIK-nya naik, yang dirasakan apa sama orangnya atau pasiennya? Kepalanya pusing sekali. Pusing. Kemudian muntah, ya. Muntah itu karena yang ditekan itu adalah refleks rangsang muntahnya yang ada di otak. Muntahnya nggak muntah biasa, tapi bior, kayak kayak memancar. Itu berarti adanya peningkatan TIK. Nah, itu kalau semisal ditanya, Kak, tindakan yang paling tepat kalau terjadi peningkatan TIK pasiennya. Kolaborasi manitol. Karena manitol bisa mengeluarkan tekanan yang ada di TIK-nya tadi atau menurunkan tekanan TIK, menurunkan TIK-nya. Tapi kalau ditanyanya tindakan yang pertama kali dilakukan kalau kita ketemu pasien dengan peningkatan TIK, dilakukan apa? Dilakukan head up atau kita naikkan dulu kepalanya 15 sampai 30 derajat tujuannya untuk menurunkan TIK. Tapi kalau yang tepat itu kolaborasi pemberian diuretik. Tapi diuretik yang digunakan pada otak itu namanya manitol. Gitu ya. Gangguan perfusi cerebral itu dulu ada. Sekarang sudah diganti dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Jadi sama aja ya. Kita lanjut. Oke. Kapan pilih perfusi cerebral dan TIK? Perfusi cerebral itu sekarang udah nggak ada, Kak. Ganti ke penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Dan mereka tuh nggak mungkin muncul bareng, kecuali kalau satunya muncul dalam kondisi resiko, yang satunya aktual. Kalau yang resiko ya berarti belum muncul tanda gejala. Tapi kalau sudah muncul tanda gejala, berarti yang pilih diagnosa yang aktual. Kalau ada TIK intervensinya gimana Mi? Tadi kalau yang dilakukan pertama kali head up atau naikkan kepalanya 15 sampai 30 derajat. Tapi kalau yang tepat itu berikan atau kolaborasi pemberian manitol. Nomor 23. Seorang anak perempuan umur 4 tahun diantar orang tuanya ke UGD karena panas. Sudah 3 hari dan muntah-muntah. Hasil pengkajian didapatkan data pasiennya tampak lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit kurang elastis. Akralnya dingin, nadine 100, suhunya 386, nafasnya 28, peteki, trombosis, kemudian hematokritik 40%. Manakah rencana tindakan utama untuk memperbaiki status cairan pada kasus tersebut? Pasiennya ini dicurigai mengalami DHF dengan penurunan trombosit juga, maka yang harus kita lakukan adalah kita kolaborasi pemberian cairan parenteral ya, betul. Jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 24. Soal nomor 24. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dirawat, menurut ibu klien anaknya sesak dan batuk-batuk, panas dan rewel. Hasil pengkajian didapatkan bayi sesak, batuk, retraksi dada, nafasnya 30 kali per menit, nadine 100 kali, suhunya 38, rongki, terpasang O2 1 liter per menit dengan nasal kanul. Berapakah konsentrasi oksigen yang didapatkan? Apakah 25, 24, 30, 60 atau ke 40? Ini tadi Ustaz ikut belum? Jadi caranya seperti ini ya, untuk teman-teman yang masih belum paham, rumus prosentase oksigen yang didapatkan adalah jumlah, harusnya ini LPM, sorry ya, tipe. Jumlah liter per menit dikali 4% ditambah 21. 4% itu apa sih, Kak? 4% itu didapatkan setiap 1 liter masuknya cuma 4% saja. Setiap 1 liter hanya masuk 4% saja. Ya, kemudian 21% ini apa, Kak? 21% ini adalah konsentrasi oksigen di udara bebas yang kita hirup saat ini. Itu 21%. Makanya sama Kak, nggak ada bedanya.
Makanya kalau disuruh ngitung rumus prosentase oksigen, teman-teman tinggal lihat berapa liter per menit dia diberinya. Karena ini di soalnya tadi cuma 1 liter per menit, ya dikali aja. 1 dikali 4 ditambah 21. Jawabannya adalah 25. Dari sini sudah paham atau ada yang masih belum paham? Sudah paham atau ada yang masih belum paham? Kalau yang belum paham bilang ya. Kalau yang belum paham bilang ngorek. Nggak apa-apa. Lihat soal nurse. Boleh ini soalnya ya. Sudah mutlak. 4% sama 21% itu mutlak sayang. Ya, sudah aturan baku. Jadi teman-teman cuma tinggal fokus lihat berapa liter per menit yang diberikan. Coba aku kasih contoh soal ya. Kalau semisal dia itu diberikan 8 liter per menit, berapa prosentasenya? Sebentar ya Kak Inggit ya. Aku jawab ini dulu ya. Aku selesaikan ini dulu. Apa jawabannya, Rek? Kalau 8 liter per menit berapa prosentasenya? 8 kaliin 4 ditambah 21. 8 kali 4 itu berapa? 8 kali 4 itu 32 tambah 21. Jawabannya adalah 53. Oke, sip. Kak, semisal ada fraktur di kaki, terus tanda-tanda ke arah shock itu tata laksananya bidai dulu atau resusitasi. Nah, teman-teman kalau ketemu pasien dengan fraktur terbuka atau tertutup, itu teman-teman tindakannya berbeda. Kalau fraktur tertutup, fokus di imobilisasi. Imobilisasi dulu, ya, baru tata laksana nyeri. Kalau fraktur tertutup. Jangan lupa teman-teman kalau mau imobilisasi, cek PMS dulu atau pulsasi motorik sensoriknya. Kalau frakturnya terbuka, itu dilakukan apa dulu, pembidaian atau resusitasi. Itu tergantung dari kondisinya. Kalau pasiennya sudah ada tanda gejala shock, ya, akralnya dingin, hipotensi, penurunan kesadaran, sianosis, CRT memanjang, maka yang paling tepat dilakukan adalah resusitasi cairan terlebih dahulu, baru balut bidai kalau memang perdarahannya masih muncul, terus imobilisasi. Gitu ya. Imobilisasi itu pakai itu loh Kak, bidai. Imobilisasi itu dibidai biar dia nggak bergerak-gerak. RM hitungannya sama-sama Kak, nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Aku ulang sekali lagi, kalau ketemu pasien dengan fraktur tertutup itu caranya adalah kita imobilisasi dulu. Imobilisasi dulu atau kita pasang bidai, baru nanti kita kolaborasi pemberian anti nyeri. Itu yang fraktur tertutup. Tapi kalau frakturnya terbuka itu ada dua kondisi. Kalau kondisi pasiennya sudah pre-shock atau mengarah ke shock atau bahkan sudah shock, itu harus teman-teman resusitasi cairan dulu, baru balut bidai. Ya. Tapi kalau kondisinya masih bagus, utamakan lakukan apa sih namanya itu? Pressure bandage atau balut tekan terus pembidaian gitu ya. Kalau perdarahannya masif tetap resusitasi dulu, tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah tindakan yang pertama kali ya dilakukan balut tekan. Tapi kalau tindakan yang tepat ya resusitasi. Pokoknya teman-teman tuh pegang pegang pertanyaannya dulu. Kalau sudah paham pertanyaannya, insya Allah jawabnya gampang. Kak, kalau ada fraktur itu beda dulu baru pressure bandage. Fraktur apa? Terbuka ta? Yo, pressure bandage dulu baru bidai. Ulang, nurse. Kalau perdarahannya masif itu resusitasi dulu atau pressure bandage. Tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya tindakan yang pertama kali dilakukan atau tindakan prioritas, ya dibalut tekan. Tapi kalau tindakannya yang paling tepat itu resusitasi cairan. Pokoknya teman-teman pegang tadi, tepat atau prioritas atau pertama kali. Nah, itu yang menentukan jawabannya. Sebenarnya teman-teman tuh sudah paham konsepnya. Kalau semisal ada kekurangan cairan ya resusitasi. Cuma memahami pertanyaannya saja yang masih agak-agak susah ya. Berarti kalau tanpa ada tanda shock itu dibidai sama balut tekan. Betul, balut tekan dulu, jangan bidai dulu. Balut tekan dulu baru bidai. Mm-mm, ya.
Iki beda soal ta wisan. Ini tadi udah pindah ta. Tertutup itu diimobilisasi Kak, dipasang bidai Kak sama kolaborasi analgetik. Nomor 25 ya, lanjut ya. Kalau apa tadi dibalut tekan, Mi? Balut tekan itu kalau tindakan pertama kali perdarahannya masif, tindakan pertama kalinya balut tekan. Ya, untuk menghentikan perdarahan. Tapi kalau tindakan yang tepatnya resusitasi. Gitu ya. Nomor 25, seorang anak laki-laki usia 1 tahun, sesak nafas, batuk, panas tinggi, dan sering muntah. Hasil wawancara ibu anak sebelumnya anak menderita batuk pilek dan tidak sembuh, tidak mau makan. Hasil pengkajian diperoleh data sesak nafas, retraksi dinding dada, dan ronggi. Apakah tindakan yang dilakukan yang tepat? Apakah mengurangi batuk, merangsang pengeluaran sekret, mengencerkan sekret, mengurangi dahak, ataukah memberikan rasa nyaman? Ini kayaknya keputus ini soalnya. Keputus ini soalnya sih. Nanti tak tepakno ya. Yang betul adalah tindakan nebulizer itu dilakukan untuk apa? Tapi anjing. Mengencerkan sekret. Itu apa tadi? Suaranya siapa tadi, Rek? Wis apal jawabannya nurse. Oh iya sih, makanya gak usah dibahas aturan yo. Kan wis apal. Aturan bahas soal lain ya. Tapi gak apa-apa, aku menuruti keinginan netizen. Nomor 26, seorang anak laki-laki berusia 1 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas, batuk, nafas panas tinggi, dan muntah. Ini sama tadi ya. Kemudian di sini masalah keperawatan utamanya apa? Wis, gampang wis, ayo nang jawaban. Masalah keperawatan utamanya apa? Ini nggak ada yang ujian besok, yang ada ujian besok wis keluar dulu, tidur sana. Ayo, jawabannya adalah betul, bersihan jalan nafas tidak eh efektif. Ya, jawabannya apa berarti E ya. Saya Umi sesi 2. Oh, kamu sesi 2 tah? Kalau sesi 2 gak apa-apa sih di awan. Sesi 1 ya, tidur sesi 1. Jangan ada retraksi dinding dada. Datanya masih banyak ke arah bersihan jalan nafas, Kak ya. Aku sesi 2 Mi ya. Kalau sesi 2 nggak masalah, Dok, tapi nanti jangan malam-malam ya. Kenapa bersihan jalan nafas, Kak? Oke, kita bahas. Di sini, ya, di sini memang ada data yang mengarah ke retraksi dinding dada juga ada, sesak nafas juga ada. Teman-teman, kalau misal ada masalah di jalan nafasnya dulu, apa diatasi jalan nafasnya dulu atau breathingnya? Nungguin doanya, wis doa yuk biasanya loh Kak Tasya. Tapi kalau doanya bareng-bareng, insya Allah lebih ijabah ya. Iya, jadi kalau semisal jalan nafas bersanding dengan breathing atau polas, maka yang harus diatasi adalah jalan nafasnya dulu. Nah, di sini pasiennya jalan nafasnya ada masalah, Kak. Di mana dia tadi ada ronggi positif, kemudian ada batuk pilek tidak sembuh-sembuh. Makanya mengarahnya ke bersihan jalan nafas tidak efektif dulu, baru kalau sudah selesai kita atasi pola nafasnya. Gitu ya. Lanjut. Yang besok ujian gak usah panik, santai saja, Rek. Lebih berat ujian hidup. Lanjut nomor 27. Seorang perawat anak mendemonstrasikan cara pembuatan larutan oralit pada seorang ibu yang anaknya mengalami diare. Selanjutnya perawat minta kepada orang tua anak tersebut untuk memberikan cairan oralit kepada anaknya sampai habis. Apakah peran perawat anak pada kasus di atas? Apakah caregiver, edukator, advokasi, kolaborasi, konseling? Ini namanya aja ngajarin ya. Kalau ngajarin pasti edukator. Oke.
Jangan lupa minum vitamin ya, Rek, ya. Minum vitamin, minum vitamin. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dan dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak nafas. Keluhan tersebut disertai demam tinggi dan batuk berdahak. Klien tampak gelisah dan menangis. Hasil dari pemeriksaan fisik ditemukan bahwa suhunya 389, nafasnya 44, nadinya 72. Sianosis pada kulit, terdapat rongki pada kedua basal paru. Tindakan apa yang harus dilakukan perawat untuk mengatasi hal tersebut? Apakah berikan kompres pada anak dengan air hangat? Monitor TTV, berikan antipiretik, berikan terapi oksigen, ataukah kolaborasi pemberian nebulizer. Advokasi itu memperjuangkan hak-hak pasiennya, Kak. Belum selesai satu dah. Nah, yang bisa itu saya di hotel kah? Ya, kita kan. Oke, kita bahas ya. Tadi keluhannya itu ada apa tadi, Rek? Rongki di kedua basal paru, ada masalah di dahaknya juga, batuk berdahak, maka kita lakukan kolaborasi pemberian nebulizer untuk mengencerkan dahak yang tertahan. Ini teman-teman juga masih bingung nih, kapan sih Kak aku pakai fisioterapi dada, kapan aku pakai nebulizer, kapan aku pakai batu efektif. Aku sekilas ya, nanti coba teman-teman review lagi di materi yang sebelumnya, KMB nih Kak salah ya. Aku kok lali. KMB, KMB yang terakhir itu, tanggal 7 atau tanggal 6. Itu di situ ada catatannya. Kalau teman-teman melakukan batu efektif, itu lakukan pada pasien yang satu, dia susah mengeluarkan dahak dengan batuknya yang tidak efektif tadi. Dia batuknya nggak efektif atau cuma gitu doang. Terus dia tidak ada kelelahan. Tidak ada kelelahan atau lemes atau lemah, itu boleh batu efektif. Tapi kalau pasiennya kesusahan untuk mengeluarkan dahak, pasiennya lemes, lelah, kalau batuk, pakainya fisioterapi dada. Tapi kalau pasiennya itu dia dahaknya sulit dikeluarkan, Kak, kental, ya, terus berarti pakainya nebul. Nah, nebul itu ada dua macam, ada yang bronkodilator, ada yang mukolitik. Bronkodilator itu untuk melebarkan jalan nafas, terutama untuk kondisi-kondisi serangan asma. Itu pakai bronkodilator, melebarkan jalan nafas yang menyempit akibat serangan asma. Tapi kalau semisal dia itu adanya penumpukan dahak, dahaknya lengket, susah dikeluarkan, pakainya itu antimukolitik atau dia untuk mengencerkan dahak-dahak yang lengket tadi. Ya, sudah sampai di situ. Kemudian ada pertanyaan begini, Kak. Pasiennya sudah dinebu, tapi dia nggak bisa batuk. Bukan nggak bisa batuk, tapi masih belum maksimal. Fisioterapi dada adalah option setelah nebul. Kenapa bukan langsung diajarkan batu efektif, Kak? Belum tentu diencerkan itu dia sudah lepas atau sudah terlepas dari rongga dadanya. Yang awalnya dia lengket, belum tentu encer tuh belum tentu dia sudah rontok. Makanya di fisioterapi dada tujuannya adalah merontokkan si seputum. Kalau sudah rontok, baru ajarkan batu efektif gitu ya. Kalau ada sekret kental itu nebulisasi, fisioterapi dada itu pada pasien-pasien yang kelelahan saat batuk. Itu fisioterapi dada, sesak nafas, susah mengeluarkan dahak, dan ada kelelahan saat batuk, itu fisioterapi dada. Atau pasiennya yang tirah baring lama, itu juga fisioterapi dada. Ya, nanti teman-teman cek lagi di PPT KMB nih Kak salah, Rek. Yang terakhir itu di situ ada ya. Kalau di soal sekret encer dan ada sesak tapi nggak ada keterangan dia kelelahan, dia fisioterapi dada atau nebul dulu. Sekret encer, sekret encer. Kalau encer fisioterapi dada loh Kak. Kalau encer ngapain di nebul? Gus, ono apa Gus? Cik rame nih Gus. Oh alah.
Kalau dia sekreti encer, nggak usah dinebul sayang. Nebul itu tujuannya untuk mengencerkan. Makanya kalau sudah encer, ada sesek, ya fisioterapi dada. Atau kalau encer dia nggak ada keterangan dia kelelahan, fisioterapi dada dulu ya. Fisioterapi dada. Lanjut ya, Rek ya. Kok gak iso pindah? 29. Anak A berusia 5 tahun dengan berat badan 1,5 kilo, berat badan 15 kilo, dirawat di ruang kemuning dengan diagnosa kejang demam. Pada jam 14.30, ibu anak tersebut berteriak kepada perawat bahwa anaknya kejang kembali. Saat didatangi ke tempat tidurnya, mata anak tersebut terbuka lebar mengarah ke atas dan giginya terkunci rapat. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat? Apakah melonggarkan pakaian dan memiringkan kepala anak? Memasang orofaringial airway tube, memberikan oksigenasi nasal kanul, memberikan suntikan diazepam IV, ataukah memberikan diazepam per rektal? Kira-kira yang mana jawabannya? Nurse urutannya fisioterapi dada dulu baru batuk efektif. Kalau dia kental, nebulisasi, fisioterapi baru batuk efektif ya. Ya, jadi kalau kita tindakan yang pertama kali kalau ketemu pasien-pasien dengan kejang seperti ini, kita miringkan dulu untuk mencegah terjadinya aspirasi. Diazepam itu obat-obatan untuk apa ya, meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kejang berulang. Ya, kalau yang tepat apa? Kalau yang tepat anak-anak, ayo ada yang tahu nggak? Kalau anak-anak itu yang tepat apa? Kalau menjauhkan dari benda tajam itu penanganan kejang itu prioritas apa tepat? Emang kejang ngapain dijauhkan dari benda tajam, Kak? Yang harus dilindungi pada saat kejang itu jangan sampai dia jatuh atau aspirasi. Kalau anak-anak, tindakan yang paling tepat, kamu ketemu diri, ini pengalamanku sebagai perawat anak ya. Bukan O2, bukan. Longgarkan pakaian apa miringkan? Miringkan sayang, Kak Tria miringkan. Miringkan. Miringkan tujuannya untuk mencegah aspirasi. Yang tepat adalah diberikan diazepam rektal. No, no. Berikan diazepam rektal. Diazepam rektal itu bentuknya apa? Teman-teman ada yang pernah ketemu obat namanya Stesolid Sub? Stesolid Sub pernah ketemu Stesolid Sub? Dia itu bentuknya kayak kayak apa sih Rek? Obat sing kanggo empuk itu. Liprolak, kok liprolak? Liprolak mah antibiotik itu probiotik. Mikrolak, ya mirip mikrolak, bentuknya kayak gitu. Nah, nah, nono, bukan Kak, bukan peluru dia, bentuknya kayak mikrolak. Dia bentuknya cairan, Kak. Bukan bukan peluru, bukan. Stesolid Sub itu kayak cairan. Cup. Nah, betul. Iya, kayak mikrolak gitu loh. Warnai kuning. Warnai kuning. Kemasannya tuh silver ungu. Dalamnya tuh ungu, kuning, nggak salah. Ya, bentuknya cup. Nah, itu kalau semisal teman-teman tindakan yang paling tepat kalau ketemu anak dengan kejang itu adalah masukkan diazepam rektal. Itu kita nggak apa-apa. Itu kondisi emergensi. Itu ada hitungannya sendiri. Ada 5 miligram itu untuk berat badan berapa. Kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak salah 5 miligram itu untuk dosis berat badan di bawah 10. Kalau dia berat badannya di atas 10 kilo pakainya 10 miligram. Gitu. Nurse beda gangguan eliminasi urin dan retensi urin. Aku kasih ini ya Kak Zulaika ya. Aku kasih gambaran. Gangguan eliminasi urin itu lebih umum, dia bisa masuk inkontinensia, masuk retensi. Tapi kalau retensi itu ya fokus karena ada pipis yang tertahan atau urin yang tertahan. Sama kayak gini. Ada fakultas kesehatan yang menaungi ada keperawatan, kebidanan, farmasi dan lain-lain. Itu gangguan eliminasi urin. Jadi skupannya lebih gede. Tapi kalau sudah keperawatan itu hanya fokus di keperawatan saja, sama dengan retensi urin. Kalau retensi urin itu ya cuma adanya distensi kandung kemih, pipis yang nggak bisa keluar, urin dribbling itu retensi urin. Tapi kalau gangguan eliminasi urin, gejala dari retensi urin juga ada di situ, gejala dari inkontinensia juga ada di situ, campur jadi satu gitu. Bedanya cuma di situ. Satu soal lagi ya.
Habis itu kita doa bareng. Soal nomor 30, bayi B usia 2 tahun sudah 2 hari dirawat di ruang anak. Menurut ibu bayi dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sulit BAB. Ada riwayat sering menggunakan pencahar supaya mudah BAB. BAB keluar sedikit berbentuk pita sudah 1 minggu yang lalu, belum BAB serta anaknya sulit makan. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya distensi pada perut, lubang anusnya terasa menjepit, BB-nya 4 kilo, nafasnya 25. Anak 2 tahun kok 4 kilo sih? Cilik banget lah, salah mungkin ini nanti soalnya. Tapi BP nggak ngaruh sih. Nadinya 128, apakah implementasi untuk mengatasi masalah prioritas kasus di atas? Apakah pasang NGT, rectal tube, infus cairan NaCl, pemberian nutrisi yang lunak, ataukah lakukan pemberian oksigen? Jadi pada pasien ini, pada pasien ini itu mengalami apa? Mengalami sumbatan pada rektum sehingga kotorannya tidak bisa keluar, ya, sehingga kalau kotorannya tertahan maka perutnya kembung atau distensi. Nah, solusinya adalah pasang rectal tube atau kita bikin jalan. Kalau teman-teman pernah praktek di ruangan anak biasanya ada kasus-kasus kayak gini. Apalagi di rumah sakit daerah itu banyak. Rectal tube pasang kayak anus buatan kayak gitu tujuannya agar bisa empuk, ya. Tujuannya di situ, karena untuk mengurangi distensi pada perut tadi. Kenapa sih Kak, kotoran itu kok harus dibuang? Kenapa sih itu harus dibuang? Karena dia itu bersifat karsinogenik. Kalau semisal tertahan lama dan tidak bisa dikeluarkan, ya nanti kasusnya kayak suamiku kemarin. Ya, dia pingsan gara-gara pumpnya nggak lancar. Ya, aneh kan, tapi nyata gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, ini sudah 30 soal, masih ada waktu 70 menit lagi, 70 menit, 7 menit lagi. Nurse bedanya ketidakberdayaan sama keputusasaan. Oke, aku jawab ya. Ketidakberdayaan sama keputusasaan. Kita jawab persamaannya dulu. Sama-sama terjadi pada pasien dengan penyakit terminal atau kronis. Sama-sama menyatakan frustasi atau depresi, ya. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah kalau keputusasaan itu memang sudah tidak ada solusi dari kehidupannya. Itu sudah benar-benar mentok tok tok, nggak ada solusi, nggak ada harapan lagi, itu keputusasaan. Dan biasanya pasiennya itu sudah terpengaruh dari pola tidur, pola makannya sudah terganggu. Kalau pasien-pasien dengan putus asa, dia nggak mau makan, tidurnya juga kurang atau insomnia, itu sudah keputusasaan. Tapi kalau ketidakberdayaan, dia itu mempersepsikan bahwa tidak ada solusi, atau dia mempersepsikan apa pengobatan yang dia lakukan saat ini itu percuma karena tidak ada perubahan yang dia rasakan. Jadi cuma sebatas persepsi dia saja. Kemudian dalam sehari-harinya dia tuh merasa merasa merepotkan, merasa diabaikan, sama juga dia bergantung dengan kondisi keluarganya. Bukan bergantung pada keluarganya untuk activity daily livingnya, itu ketidakberdayaan. Kak, kalau yang obat clopidogrel itu dikaji apa? Kak, kalau yang obat clopidogrel itu untuk tata laksana apa ya? Itu untuk ini, infak miokard, Kak. Nurse, kalau lansia susah tidur yang dikaji apanya, Nurse? Itu biasanya di status mentalnya, Kak. Kalau susah tidur, takutnya dia kepikiran sesuatu ya. Jadi status mentalnya. Pakai MMSE, Mini Mental State Exam, atau oh ya, pakai MMSE. Kak, posisi tepat untuk pasien meningitis apakah head up 30 meningitis? Meningitis kalau memang nggak ada peningkatan TIK ya nggak usah sih Kak Iftinan prima. 15 sampai 30 tuh setauku hanya untuk pasien-pasien dengan peningkatan TIK. Kalau tindakan yang tepat sama tindakan prioritas, Kalau tindakan yang tepat itu sama dengan tindakan prioritas apa bukan, Nurse? Kalau tindakan prioritas itu tindakan yang diutamakan ya Kak, yang dilakukan pertama kali. Nurse, materi KPSEP ada di Google Drive kah? Masih bingung? Ada di anak. Kasus keputusasaan dan ketidakberdayaan, Nurse. Waduh, ini kamu kalau mau lihat, coba bukaan folder jiwa. Banyak di situ. Kok jiwa sih? Komunitas, sorry dok, komunitas ya. Terus besok masih ada Zoom nggak? Oh ya ya. Kira-kira jam berapa besok, Rek? Enaknya jam berapa? Tapi durasi sak jam ayo. Soalnya sore-sore. Kita fokus bahas soal ini aja. Jam berapa enaknya?
Malam nggak bisa sayang. Malam aku ada pembukaan untuk yang Oktober ya. Aku malam ada pembukaan untuk yang Oktober dulu. Ya wes jam 4 sampai jam 5 ya. Oke. Besok aja Kak Tria ya tak review cut index, bartel sama status mental ya. Ini udah mau habis. Ya wes. Oke, kita mari berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa agar besok teman-teman semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, teman-teman yang ujian di tanggal besok sampai tanggal di 16, baik sesi 1 sampai sesi-sesi selanjutnya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan agar lebih lancar saat mengerjakan, tidak bingung saat baca soal, dan teman-teman bisa tetap fokus sampai akhir pengerjaan soal dan hasilnya maksimal ya Allah. Lulus kompeten 100%. Saya nggak muluk-muluk mintanya ya Allah. Yang penting lulus kompeten 100%. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk yang agama Islam, izin saya pimpin dulu. Mari kita baca Al-Fatihah 3 kali agar hajat yang kita inginkan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sampean paringi ijabah Gusti, sampean paringi ijabah ya Allah. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang besok sesi kedua monggo istirahat terlebih dahulu. Jangan main HP, istirahat, fokus istirahat, tidur dulu, besok pagi bangun lagi untuk nge-review materi-materi yang ada. Terus untuk yang ujian-ujian di hari-hari yang lain tetap persiapkan, nggak usah ansietas ya. Ansietas boleh, tapi jangan sampai keberat ataupun panik, alihkan ansietasnya untuk belajar ya. Insya Allah semuanya nanti dimudahkan ya. Oke, ini izin aku edit terlebih dahulu karena tadi ada beberapa yang belum tak berikan pembahasan. Nanti aku kirim di grup ya untuk soal-soal ini. Teman-teman istirahat terlebih dahulu saja. Terima kasih banyak atas atensinya malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau waktu karantina boleh bawa buku. Nggak tahu ya, aku lupa Kak. Boleh mungkin ya. Boleh kayaknya. Oke, update ya, update besok. Oh, nggak boleh nih, nggak boleh ya, nggak boleh berarti. Aku lupa, sudah lama soalnya. Rek. Besok update ya, yang sudah ujian besok update Kak, yang keluar ini saling berbagi sama teman-teman yang lainnya, biar teman-teman yang lainnya juga membantu mendoakan teman-teman yang ujian di hari ini juga. Oke, aku undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sayang sekali dengan kalian semua ya. Semoga teman-teman sukses, nggak ada hambatan. Dan sampai jumpa besok di jam 4 sampai jam 5. Oke? Oh, di briefing nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.